tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat. Nanti disampaikan. Timnas Indonesia secara resmi telah melayangkan laporan kepada FIFA terkait kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dianggap kontroversial saat memimpin pertandingan melawan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan Alkaf yang tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time yang ditetapkan telah habis. Menurut instruktur pelatih PSSI Hanafing, kejadian ini seharusnya dapat dicegah jika Alkaf mematuhi aturan mengenai tambahan waktu. Kasus ini sudah dilaporkan ke FIFA karena injury time sudah melewati batas. Sebelum terjadinya tendangan sudut, waktu tambahan seharusnya sudah habis dan pertandingan seharusnya dihentikan, kata Hanafing. Lebih lanjut, Hanafing tidak memberikan detail lengkap mengenai isi laporan tersebut, namun ia memastikan bahwa manajemen Timnas Indonesia sudah mengajukan protes resmi. Keputusan wasit Ahmed Alkaf pada akhirnya membuyarkan kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 berakhir imbang 2-2, setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Bahrain sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol Mohamed Jassim Marhun. Namun, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit 45+3 dan Rafael Struijk di menit ke-74. Sayangnya, Bahrain menyamakan skor di menit 99 melalui skema sepak pojok, meskipun tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Salah satu pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Eliano Reijnders, telah menjalani pertandingan debutnya bersama skuad Garuda. Eliano Reijnders masuk sebagai pemain pengganti untuk Timnas Indonesia di menit 46 saat melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. Kakak Eliano Reijnders, Tijani, terlihat mendukung sang adik melalui unggahan di platform Instagram resminya. Pemain gelandang AC Milan itu menunjukkan dukungannya melalui fitur Instagram Story. Dalam Instagram Story tersebut, Tijani menangkap momen dari layar televisi saat Eliano dimasukkan ke lapangan sebagai pemain pengganti. Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi dan ungkapan semangat kepada Eliano menggunakan emoji. Eliano telah menyebut jika Tijani sudah bersemangat untuk menyaksikan debutnya sebelum pertandingan dimulai. Pasalnya, kehadiran Eliano dalam skuad Garuda mendatangkan kisah yang menarik. Keduanya merupakan atlet sepak bola asli Belanda. Namun, mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Hal tersebut didapatkan dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Tijani dan Eliano saat ini membela skuad timnas yang berbeda. Tijani bermain bersama timnas Belanda, sedangkan Eliano untuk Indonesia. Rezeki nggak kemana. Timnas Indonesia dinyatakan menang usai kecurangan Bahrain terungkap, jadi tuntutan saya kepada FIFA. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia lagi-lagi meraih hasil imbang usai tahan 2-2 Bahrain dalam laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Tapi sejumlah drama dilakukan Bahrain dan wasit di laga tersebut. Suasana semakin memanas ketika timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia. Momen yang penuh ketegangan ini tidak hanya dipenuhi dengan aksi di lapangan, tetapi juga drama yang melibatkan reaksi berlebihan pemain Bahrain dan keputusan wasit yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sejak awal pertandingan, pemain Bahrain terlihat sering melakukan guling-guling di lapangan setiap kali terjadi kontak fisik, meskipun tidak ada benturan yang signifikan. Aksi ini tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian wasit dan ternyata berhasil. Dalam beberapa kesempatan, wasit memberikan pelanggaran yang menguntungkan tim Bahrain, meskipun replay menunjukkan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup kuat untuk dihukum. Namun, bukan hanya guling-guling yang mengundang perhatian. Para pemain Bahrain juga menunjukkan reaksi berlebihan setelah setiap pelanggaran, berteriak dan melambai-lambaikan tangan, seolah-olah mereka mengalami cedera parah.
Taktik ini membuat wasit semakin terpengaruh dan cenderung mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Indonesia yang berujung pada pengurangan pemain di lapangan. Situasi semakin memanas ketika wasit mulai mengulur waktu dengan memberikan tambahan waktu yang tidak wajar. Di penghujung babak kedua, ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kemenangan Indonesia, wasit menambah waktu hingga 4 menit dari yang awalnya tambahan waktu 6 menit menjadi 10 menit. Hal ini membuat para pemain dan penggemar Indonesia merasa frustrasi karena mereka merasa bahwa keputusan wasit tidak adil dan mencurigakan. Di menit-menit akhir, Bahrain berhasil mencetak gol yang menjadi sorotan. Gol tersebut tercipta setelah tendangan penjuru pemain Bahrain berhasil dimanfaatkan menjadi gol, yang akhirnya skor menjadi sama 2-2. Sorak-sorai para penggemar Bahrain membahana, sementara pemain Indonesia terlihat kecewa dan frustrasi. Bukti ini sudah cukup untuk menuntut kepada FIFA untuk memberikan sanksi kepada Bahrain dan memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Gimana kalau menurut kalian, guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya ini? Yang membuat kita semua penasaran, karena tampak sekali itu keputusan-keputusan yang memang tidak logis. Sebenarnya ini sudah lewat waktu, karena tambahan waktu cuma 6 menit, tetapi sudah kelewat 2. Ya, sebelum ada di menit 99. Si banget Gaci, ditunggu banget sampai gol. Gila. Wah anjing, wasit lagi anjing. Woi, menit berapa woi? Botak.
happened, you know, it's football. And now for us it just feels like a loss because we conceded in the last minute. But we keep going, that's what we have to do. And do you think the win is stalled by the referee? What I said, this is football. You know, it's all a part of it. So how I see it, we have to self-reflect first. You know, that's what it is. 직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는 데 대해서 도대체 이해가 안 된다. Para pemain dari Bahrain tadi daripada Al-Aksur langsung mengatakan para pemain Al-Akwat. Semua sudah disetting oleh Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen yang memicu kontroversi. Banyak pihak menyoroti dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh tim lawan, serta beberapa keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Gol kontroversial Bahrain. Pada menit ke-35, Bahrain berhasil mencetak gol melalui situasi bola mati. Namun, sebelum gol tercipta, terlihat jelas pemain Bahrain mendorong bek Indonesia saat situasi bola udara yang membuat pertahanan Indonesia kacau. Sayangnya, wasit tidak meninjau ulang insiden tersebut dan langsung mengesahkan gol Bahrain. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari pemain dan staf pelatih Indonesia, tetapi wasit tetap pada keputusannya.